Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Kabarnya pada sehat? Alhamdulillah. Begitupun dengan Bapak. Bapak juga sehat. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan meneruskan materi selanjutnya di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Namun sebelum membahas tentang materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke ya, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung ke materi. Jadi materi yang akan Bapak jelaskan pada hari ini yaitu tentang perubahan sosial. Jadi pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan lain-lain. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Jadi kayak kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar di masyarakat itu tidak akan berubah dengan perubahan sosial yang seperti ini. Oke ya, lanjut. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan, kedua jenis perubahan-perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan. Perubahan sosial dapat diartikan sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat. Perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial itu selanjutnya mempunyai pengaruh pada sistem-sistem sosial, termasuk di dalamnya ada nilai-nilai, pola-pola, perilaku atau sikap dalam masyarakat itu yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Nah, berikutnya ada faktor perubahan sosial. Jadi tidak mungkin ada sebab tanpa ada akibat. Ada pandangan yang menyatakan bahwa perubahan sosial itu merupakan satu respons atau jawaban dialami terhadap perubahan-perubahan tiga utama. Jadi ada tiga unsur utama. Yang pertama faktor alam. Nah, jadi faktor alam ini sangat mempengaruhi dalam perubahan sosial. Dan yang kedua adalah faktor teknologi. Nah, di mana sekarang sudah memasuki zaman modernisasi, bahkan ada yang mengatakan zaman sekarang ini sudah jauh di depan zaman modern. Maka dari itu teknologi sangat mempengaruhi dalam perubahan sosial ini. Dan yang ketiga adalah faktor kebudayaan. Nah, jadi mungkin pada zaman ini bisa dikatakan sebagai zaman globalisasi, di mana budaya-budaya luar maupun budaya-budaya kita ini bisa kemana-mana, bisa masuk ke negara mana-mana, terutama budaya-budaya luar bisa masuk ke dalam bangsa Indonesia ini, yang mengakibatkan perubahan sosial, entah dari gaya hidup, pandangan hidup, dan semacamnya, seperti itu ya. Oke, dilanjut. Nah, setelah ini ada teori perubahan sosial. Menurut Stomka, yaitu ilmuwan tentang sosial, ilmu pengetahuan sosial, mengatakan bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan di semua tingkat kompleksitas internalnya. Dalam kajian sosiologis, perubahan dilihat sebagai suatu yang dinamis dan tidak linear. Dengan kata lain, perubahan tidak terjadi secara linear ya. Perubahan sosial secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau perubahan struktur atau tatanan di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Jadi seperti itu. Jadi menurut Stomka, yaitu ahli sosial, masyarakat itu senantiasa mengalami perubahan dan akan terus mengalami perubahan. Oke ya, paham ya? Selanjutnya, pada tingkat makro atau tingkat yang lebih besar cakupannya, terjadi perubahan ekonomi politik, sedangkan pada tingkat mikro yang kecil itu terjadi perubahan interaksinya. Jadi mungkin hanya di dalam interaksi perubahannya, jadi tidak mencakup yang lebih besar yang bisa mempengaruhi
lebih banyak. Jadi masyarakat bukan sebuah kekuatan fisik atau entity, tetapi seperangkat proses yang saling terkait bertingkat ganda. Nah, ini juga kata Stomka. Alfred dalam Stomka menyebutkan masyarakat tidak boleh dibayangkan sebagai keadaan yang tetap, tetapi sebagai proses, bukan objek semu yang kaku, tetapi sebagai aliran peristiwa yang terus-menerus akan berubah tiada henti, seperti itu. Nanti kalau misalkan anak-anak sudah masuk ke SMA, nanti akan belajar tentang sejarah, khususnya tentang teori Pantare, yang artinya semuanya mengalir, jadi tidak ada yang tidak berubah. Oke, lanjut ya. Di sini ada teori sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusi. Kalau berbicara tentang teori evolusi, pasti kita merujuk kepada teori Darwin. Teori Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu mengalami perubahan yang sangat lama. Ya, misalkan mohon maaf ya, dari makhluk yang terkecil yang bungkuk, mungkin bisa dikatakan seperti kera, hingga bisa tegak berdiri sampai sekarang ini, seperti itu. Dan yang kedua ada teori konflik. Nah, jadi saya ambil contoh, misalkan kalau ada konflik di antara masyarakat, itu bisa menyebabkan perubahan sosial. Contohnya apa? Dalam interaksinya, dalam sosialnya itu tidak baik. Kenapa? Karena di antara perkumpulan masyarakat ini terjadi konflik, sehingga bisa memisahkan tatanan masyarakat yang menimbulkan dualisme atau dua aliran, sehingga di antara kelompok ini bisa menyebabkan perubahan sosial, seperti itu. Dan yang ketiga ada teori fungsional. Kalau menurut saya tentang teori fungsional ini, masyarakat akan melakukan perubahan jika dalam teori fungsional ini yang bisa menyebabkan perubahan sosial adalah yang berbeda-beda maksud dan tujuan. Jadi di masyarakat, di perkumpulan masyarakat ini dalam arti memiliki tujuan yang berbeda-beda, sehingga bisa menimbulkan perubahan sosial, walaupun tidak semuanya. Jadi hanya beberapa orang yang memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga bisa menimbulkan perubahan sosial. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan terakhir ada teori siklus. Jadi teori ini adalah teori perputaran. Perputaran artinya teori ini menyatakan atau meneguhkan bahwa di dalam masyarakat itu pasti terjadinya perubahan, seperti itu. Oke ya, lanjut. Di sini ada dampak akibat perubahan. Nah, di sini adik-adik bisa melihat gambar yang saya lampirkan. Ini sudah jelas bahwa dampak akibat perubahan sosial ini adalah ada manfaatnya, ada manfaat baiknya, ada manfaat buruknya. Mungkin manfaat baiknya kita bisa lebih menggunakan alat-alat digital, sehingga bisa membantu pekerjaan kita lebih mudah. Namun dampak buruknya kita malah ketergantungan. Nah, seperti itu. Jadi walaupun kita sudah berada di zaman globalisasi, zaman modernisasi, namun jangan sampai kita ketergantungan terhadap alat, terhadap teknologi yang ada. Oke, seperti itu. Lanjut ya. Selanjutnya ada arah perubahan. Jadi arah perubahan meliputi beberapa orientasi. Antara lain, yang pertama, perubahan dengan orientasi pada upaya meninggalkan faktor-faktor dan unsur-unsur kehidupan sosial yang mesti ditinggalkan atau diubah. Nah, jadi orientasinya ini, kalau misalkan kita hidup kita misalkan begini-begini aja, maka dari itu kita harus berubah. Jadi harus meninggalkan kebiasaan kita yang buruk, hijrah atau berjalan ke hal-hal yang baik,
seperti itu. Oke, yang selanjutnya, perubahan dengan orientasi pada suatu bentuk atau unsur yang memang bentuk atau unsur baru. Jadi kalau misalkan ada unsur-unsur baru yang mungkin itu bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, ya hasil otomatis akan jadi masyarakatnya akan melakukan perubahan sosial. Nah, seperti itu. Dan terakhir, suatu perubahan yang berorientasi pada bentuk, unsur atau nilai yang telah eksis atau ada pada masa lampau. Nah, ini jadi pada orientasi ini masyarakat melakukan perubahan karena berkaca atau memaknai sejarah sehingga bisa menerapkan di masa depan, bisa menerapkan di masa kini untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Oke ya, lanjut. Nah, ini contoh perubahan sosial. Mungkin anak-anak itu tolong yang ribut dengarkan. Jadi seperti ini. Contoh perubahan sosial. Ini saya sudah melampirkan foto suatu anak yang sangat style. Nah, ini mungkin ini contoh kecil dari perubahan sosial. Ini dalam bentuk gaya hidup. Nah ya, mungkin cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.